Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nursyam Musfira Rahman, salah satu anggota dari tim mekanik tim robot Politeknik Negeri Ujung Pandang. Baiklah, kali ini saya akan menunjukkan tutorial bagaimana cara menggunakan SolidWorks untuk pemula. Nah, pertama-tama setelah aplikasinya dibuka akan muncul jendela seperti ini. Jadi kalau ingin memulai menjalankannya, kita tinggal pilih ini dokumen. Setelah itu akan muncul seperti ini. Jadi di sini terbagi menjadi 3 bagian, ada part, assembly, dan drawing. Part di sini berfungsi untuk menggambar part-part apa saja yang ingin kita gambar. Assembly itu berfungsi untuk menggabungkan part yang telah kita buat, sedangkan drawing berfungsi untuk merubah part 3 dimensi yang kita buat ke dalam bentuk 2 dimensi. Tapi untuk menggambar saat ini kita menggunakan part. Oke. Setelah itu muncul lembar kerja seperti ini. Nah, jadi di dalamnya sini kita sudah bisa memulai menggambar sketchnya. Jadi pada menu bar kita pilih sketch, new sketch. Ada plan-nya di sini, ada plan pandangan depan, pandangan atas, dan pandangan samping. Kita pilih pandangan depan. Nah, jadi di sketch ini sudah banyak menu-menu yang tersedia. Mulai dari rectangle, line, circle, dan seterusnya. Kita mencoba menggunakan rectangle. Jadi tinggal ditarik seperti ini. Untuk pengaturan sudutnya, pengaturan dimensi sisinya bisa diketahui dengan menggunakan smart dimension seperti ini, dan langsung bisa dirubah. Seperti itu. Untuk jadi pengaturannya bisa sangat simpel di sini. Seperti ini. Nah, apabila ada bagian sketch yang ingin dihapus, bisa digunakan trim and title. Seperti ini. Nah, dan untuk mengubah sketch 2 dimensi ini ke dalam bentuk 3 dimensi, kita bisa memilih menu features. Di sini ada extrude. Jadi ketebalan extrude-nya bisa diatur di sini. Kita kasih 2. Untuk memulai sketch pada face yang baru, tinggal diklik di face-nya, selanjutnya new sketch. Menggambar setelah itu untuk menggunakan menu revolve, jadi seperti ini. Ini harus berdasarkan dengan putaran. Jadi kita harus menentukan dulu axis of revolution-nya, aksis perputarannya. Jadi misalnya kita pilih yang ini. Di sini dia akan membentuk putaran full 360 derajat. Sudutnya bisa diatur. Dan untuk membuat lubang atau hole pada bidang ini bisa langsung digunakan. Kita bisa membuat sketch terlebih dahulu lubangnya mau berbentuk apa. Kita atur dimensinya sama 10 mm. Jadi kedalaman lubangnya bisa diatur sini. Bisa juga dengan cara menyentuh panah yang ada di sini. Jadi tapi kalau ingin diatur langsung di sini bisa 40 mm. Jadi akan terbentuk lubang sepanjang dari dimensi yang telah kita atur sebelumnya. Dan untuk mewarnai face yang ada pada gambar yang telah dibuat, bisa langsung diklik pada face yang diinginkan,
dan pilih Appearance. Warnanya bisa langsung diatur di sini. Nah, seperti itu. Dan untuk mengatur tampak yang ingin dilihat bisa ditekan pada keyboard tombol spasi. Jadi sisi mana yang ingin dilihat. Tapi untuk di layar sini bisa juga digunakan icon yang ini. Seperti itu. Nah, jadi untuk tambahkan latar juga bisa dipilih di sini. Ada macam-macam. Tapi pada umumnya kita menggunakan ini saja. Nah, untuk membuat bidang yang kita buat ini terpotong, kita gunakan seperti ini. Jadi plannya ini bisa digeser-geser. Bidang mana yang ingin dipotong. Seperti ini. Selanjutnya kita mencoba membuat bidang yang lain. Nah, selanjutnya untuk menambahkan lengkungan atau kemiringan pada sudutnya, kita bisa menggunakan menu chamfer dan fillet di sini. Pertama kita menggunakan fillet dulu. Jadi sudut ini akan melengkung sesuai dengan berapa jari-jari atau radius yang telah kita tentukan, misalnya 10 mm seperti ini. Jadi dia akan melengkung sebesar 10 mm. Apply. Ya. Nah, jadi kalau untuk chamfer sendiri yang terbentuk itu bukan lengkungan, melainkan sebuah semacam potongan miring begitu pada sudutnya. Jadi sini bisa diatur. Seperti ini. Nih, jadi seperti yang kita lihat, gambar kita sudah menjadi seperti ini. Dan untuk penampilan gambarnya juga bisa diatur di sini. Jadi sesuai dengan keinginannya. Seperti ini. Untuk history dari rekam kerja yang sudah kita buat, semuanya terekam di sini. Dan di sini semua yang telah kita lakukan ada di sini. Nah, untuk bagi pemula mungkin ini sudah cukup karena dasar-dasarnya sudah ada di sini ya. Jadi untuk penggunaan menu-menu yang lain itu dalam tingkatan yang selanjutnya. Mungkin cukup sekian dari saya. Untuk tutorial selanjutnya silahkan dinantikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.